Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dari mata kuliah terapi manipulatif kebugaran jasmani akan membahas mengenai post event massage atau masa setelah latihan maupun bertanding, dan juga pentingnya teknik ini dalam proses recovery atlet. Teknik ini memiliki tujuan utama yaitu membantu atlet memasuki fase relaksasi ataupun pemulihan setelah atlet beraktivitas dengan kondisi maupun intensitas tertentu. Selain itu, teknik ini juga dapat membantu mengurangi ketegangan otot, memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa lelah, dan juga membantu proses recovery tubuh agar atlet dapat kembali beraktivitas dengan kondisi yang lebih optimal. Dalam siklus latihan dan recovery atlet, post event massage memiliki peran yang sangat penting. Recovery yang baik akan membantu atlet mengurangi resiko kelelahan tubuh, mempercepat pemulihan otot, dan mempersiapkan tubuh untuk sesi latihan ataupun pertandingan berikutnya. Apabila proses pemulihan tidak berjalan optimal, performa atlet dapat menurun dan resiko cedera dapat meningkat. Karena itu, post event massage sering digunakan sebagai bagian dari program recovery bersama dengan metode lain seperti stretching, hidrasi, istirahat yang cukup, dan pendinginan aktif. Dengan recovery yang baik, atlet tidak hanya mampu menjaga performa, tetapi juga dapat mempertahankan kondisi fisik dalam jangka panjang. Melalui pembahasan ini, diharap kita dapat memahami bahwa post event massage bukan hanya sekedar pijatan setelah olahraga, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mendukung proses pemulihan dan performa atlet secara keseluruhan. B. Tujuan pemulihan dan regenerasi otot. Poin pertama yaitu fisiologi pemulihan pasca latihan intensif. Yang pertama, akumulasi metabolit. Setelah latihan intensif, tubuh mengalami penumpukan metabolit seperti asam laktat, ion hidrogen, dan amonia. Penumpukan ini menyebabkan rasa lelah, nyeri, dan penurunan performa otot. Tubuh membutuhkan proses recovery agar metabolit dapat dibersihkan melalui sirkulasi darah dan limfa. Selanjutnya yang kedua yaitu mikrotrauma otot. Latihan berat dapat menyebabkan mikrotrauma atau kerusakan kecil pada serat otot dan sarkomer. Latihan regenerasi otot terjadi ketika tubuh memperbaiki jaringan yang rusak sehingga otot menjadi lebih kuat. Yang ketiga yaitu deplesi glikogen. Saat olahraga intensif, jika glikogen habis, tubuh akan merasa lebih cepat, lelah, dan performa atlet menurun. Setelah pertandingan atau latihan berat, sistem saraf simpatis lebih dominan. Denyut jantung dan tekanan darah meningkat karena tubuh berada dalam kondisi stres fisik. Recovery membantu mengembalikan tubuh ke kondisi rileks melalui aktivitas sistem parasimpatis. Poin kedua yaitu bagaimana post event massage membantu. Yang pertama, mempercepat clearance metabolit. Post event massage membantu meningkatkan aliran darah, vena, dan limfa. Hal ini membantu mempercepat pembuangan metabolit sisa latihan seperti asam laktat. Yang kedua yaitu mengurangi ketegangan otot. Teknik massage membantu menurunkan spasme dan ketegangan otot setelah aktivitas intensif. Atlet menjadi lebih rileks dan nyaman setelah pertandingan. Yang ketiga yaitu mengaktifkan respon parasimpatis. Massage membantu menurunkan heart rate dan tekanan darah. Tubuh menjadi lebih tenang sehingga proses recovery lebih optimal. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan persepsi recovery atlet. Atlet merasa tubuh lebih ringan, nyaman, dan siap kembali berlatih. Recovery yang baik membantu menjaga performa dan mengurangi resiko cedera berikutnya. Selanjutnya yaitu penutup. Tujuan utama pemulihan dari regenerasi otot adalah mengembalikan kondisi tubuh latihan intensif agar atlet dapat kembali beraktivitas secara optimal. Salah satu metode yang efektif digunakan adalah post event massage karena membantu relaksasi, mempercepat recovery, dan mengurangi ketegangan otot. Tujuan teknik ini adalah untuk mengaktifkan refleksi parasimpatis, sehingga tubuh menjadi lebih rileks, serta membantu proses drainase vena dan limfa. Yang kedua ada petrisase dalam. Teknik ini terdiri dari beberapa gerakan seperti kneading, yaitu menguli otot secara ritmis, kemudian bringing, yaitu memeras otot dari dua sisi secara berlawanan,
dan picking up, yaitu mengangkat serta meremas bagian beli otot. Tujuan utama teknik ini adalah untuk membantu memecah adhesi atau perlekatan jaringan dan meningkatkan sirkulasi pada jaringan yang lebih dalam. Yang ketiga ada passive stretching. Passive stretching dilakukan dengan memberikan peregangan secara perlahan pada otot yang mengalami pemendekan setelah latihan. Durasi peregangan sekitar 30-60 detik untuk setiap posisi. Selain itu, dapat digunakan metode PNF atau Proprioceptive Neuromuscular Facilitation untuk otot yang mengalami ketegangan tinggi. Yang keempat ada friction dan lymphatic drainase teknik. Teknik ini dilakukan dengan gerakan circular friction ringan pada area nodus limfa seperti popliteal, ingulia, dan axilla. Tujuannya yaitu untuk membantu proses drainase atau pengeluaran cairan limfa dari area perifer sehingga sirkulasi menjadi lebih baik. Nah, jadi keseluruhan teknik relaksasi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi, dan untuk membantu proses pemulihan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan otot yang mengalami DOMS. DOMS adalah rasa nyeri, kaku, dan tidak nyaman pada otot yang baru muncul 12 hingga 72 jam setelah Anda melakukan aktivitas fisik yang berat atau tidak biasa. DOMS paling sering dipicu oleh latihan ekstensif intensif atau fase otot memanjang saat menahan beban seperti saat turun tangga, downhill run, atau menurunkan barbel saat bicep curl. Untuk mekanismenya, mengapa terjadi sakit? Latihan beban yang berat menyebabkan robekan mikroskopis pada serat otot atau myofibril dan jaringan ikat di sekitarnya. Robekan ini memicu respon imun. Tubuh mengirimkan sel-sel radang ke area tersebut untuk memperbaiki kerusakan. Proses penyembuhan inilah yang menimbulkan pembengkakan ringan dan rasa nyeri. Inflamasi melepaskan zat kimia seperti histamin dan prostaglandin yang mengiritasi ujung saraf, menerima rasa sakit atau nociceptor, hingga otot terasa sensitif saat disentuh atau digerakkan. Untuk di puncak nyeri awal, kisaran 24 pasca latihan, fokus pada hari ini adalah mengurangi pembengkakan mikro pada otot dan melancarkan aliran darah tanpa merusak jaringan jaringan lebih jauh. Untuk di pagi harinya, kita bisa minum 2 hingga 3 gelas air putih setelah bangun tidur untuk mengurangi hidrasi. Tambahkan jalan santai, bersepeda statis tanpa beban, atau berenang santai. Tujuannya untuk membuat otot sedikit hangat dan memompa darah yang kaya oksigen ke area yang sakit, serta membuang sisa metabolisme. Untuk di malam hari, suhu kisaran 10 hingga 15 derajat Celcius pada area otot yang paling sakit selama 10 hingga 15 menit untuk menekan peradangan. Dan pastikan tidur Anda minimal 7 hingga 8 jam. Untuk hormon pertumbuhan HGH yang memperbaiki serat otot diproduksi paling banyak saat Anda tidur lelap. Untuk fase otot paling kaku yaitu 48 jam pasca latihan, biasanya ini di mana kekuatan otot terasa paling parah. Fokus hari ini adalah mengembalikan rentang gerak atau mobilitas dan meredakan ketegangan jaringan fascia. Untuk di pagi atau siang harinya, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung antiinflamasi alami, contohnya teh jahe, susu kunyit, makanan tinggi omega seperti ikan, yaitu ikan laut atau buah beri. Pastikan asupan protein harian tercukupi, seperti telur, dada ayam, tempe, atau tahu. Untuk bahan baku perbaikan sel otot. Untuk sore hari, gunakan foam roller atau lakukan pijat ringan menggunakan teknik Evrose pada area yang sakit selama 5 hingga 10 menit. Jangan menekan terlalu keras
hingga Anda menahan napas terlalu kesakitan. Tekanan harus terasa enak tapi sedikit sakit. Skala nyerinya 5 hingga 6 dari 10. Fase pemulihan yaitu fase 72 jam pasca latihan. Rasa sakit dan kaku seharusnya sudah jauh berkurang. Fokus hari ini adalah kembali ke rutinitas secara bertahap. Sebelum latihan, lakukan pemanasan warming up lebih lama dari biasanya, yaitu kisaran 10 hingga 15 menit, hingga otot benar-benar hangat. Saat latihan, Anda sudah bisa melihat otot yang sebelum terkena DOMS, tetapi mulai dari 60 hingga 70% intensitas atau beban maksimal dari biasanya untuk mengetes toleransi jaringan otot. Yang pertama itu ada fase immediate atau fase segera. Itu kisaran waktu 0 sampai 30 menit pertama setelah latihan. Manipulasi otot secara dalam akan menambah trauma mekanik. Efurase ringan berfungsi merangsang venous return atau aliran darah kotor kembali ke jantung. Sedangkan gerakan berjalan itu membantu tubuh secara mandiri membersihkan sisa pembakaran energi atau asam laktat dalam jaringan. Lanjut pada fase kedua, itu ada fase early, sekitar waktu 30 menit sampai 60 jam setelah latihan. Tubuh sudah kembali pada titik stabil. Jadi pijatan pada fase ini terbukti secara ilmiah itu mampu menurunkan ketegangan otot dasar dan merangsang sistem saraf parasimpatik, di mana sistem ini yang mengatur mode istirahat tubuh. Nah, hasilnya sirkulasi itu membaik dan otot lebih cepat mendapatkan suplai oksigen serta nutrisi baru untuk perbaikan sel. Selanjutnya ada fase tertunda atau fase delay. Itu kisaran waktu 24 sampai 72 jam. Nah, rasa kaku dan nyeri pada pasca olahraga ini disebut DOMS atau delay onset muscle soreness yang diakibatkan oleh robekan mikroskopis pada serat otot. Pada riset klinis itu menunjukkan bahwa pijat di rentang waktu ini sangat efektif membuang penumpukan cairan atau pembekakan di dalam otot dan menekan sinyal nyeri menuju otak. Jadi cedera langsung itu memicu fase inflamasi atau peradangan akut, di mana pembuluh darah kecil di dalam tubuh itu pecah. Jadi memijat jaringan yang sedang meradang sama dengan merusak kembali proses pembekuan darah yang baru terbentuk, sehingga memperparah pendarahan internal dan bengkak. Sudah. Kasih. Gak dong. Gak
ini Pak Rosso. Jadi, lihat. 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 Terus